Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hmm, Hari ini saya mau reading energi untuk single dari Librans untuk Februari ya, 2023. Yang untuk Januari, kita langsung aja ya ke Februari karena udah lewat. Saya ngambil libur ya, pengen tenang aja sih, pengen ngebersihin energi. So ya butuh waktu, kelewatan lama. Oke, semoga nggak bosan dengan channel Nona Pastel. Kita mulai dari Librans ya, Februari 1 15 15 28. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. My darling angels, clarify, please clarify. Libran single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Februari. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Librans. The Death energy. Okay, the Justice energy. The Strength energy. Saya ngelihat seperti ada banyak perubahan besar dalam hidup kamu. Mungkin beberapa punya transformasi yang lebih powerful dari inner self kamu. Seperti ada perubahan yang signifikan, yang 180 derajat sangat berbeda. Oke, seperti kamu ingin punya keadilan, terutama untuk diri kamu. Jadi saya ngelihat banyak Librans di sini yang di 2023, di sini ada energi untuk Februari, masih cukup berjuang untuk perubahan dalam hidup kamu, dalam diri kamu, terutama tentang balance ya. Kalau mungkin 2022 kemarin, kamu terlalu terkuras perasaan kamu dengan seseorang, terkuras perasaan kamu dengan koneksi kamu, dengan bisa dengan partner kamu, bisa dengan partner bisnis juga, atau best friend kamu. Itu rasanya menguras banget pikiran dan perasaan kamu. Jadi kayak nggak balance begitu. So, kamu sedang mencari kestabilan yang cukup kuat di sini untuk diri kamu. So, seperti kayak kemerdekaan diri secara emosional, terutama the strength energy di sini. Kamu berusaha untuk berdiri di kaki kamu sendiri untuk tidak lagi melekat dengan perasaan gitu. Jadi mungkin terlalu bonding dengan siapapun yang terkoneksi dengan kamu di masa lampau, di sebelum Februari ini, itu kayak jadi nggak adil gitu dengan situasi diri kamu. So kayak kamu nggak mau ada ketergantungan emosional sama orang lain, dan ini perjuangan kamu, the strength energy. Kamu ngerasa lebih baik kamu bisa berjuang untuk bertahan dengan emosi kamu sendiri, positif or negatif ya, lebih kepada kayak supporting system begitu.
Kayak kamu tidak mau ngandelin cinta sama orang lain lagi. Kamu pengen bisa bertahan dengan diri kamu, berjuang untuk mencintai diri kamu, berjuang untuk bahagia dengan diri kamu tanpa harus ngandelin orang lain, tanpa harus ngerasa butuh orang lain terus harus bahagia. Even mau hang out kemanapun, kamu berusaha untuk ya udah kalau bisa sendiri, kenapa harus rame-rame atau nunggu orang lain gitu yang harus nemenin kamu. Saya ngeliat kayak 2023 di awal, terutama Februari, menjadi seseorang yang baru yang tidak bergantung secara emosional, secara kebahagiaan apapun itu yang dirasakan ya, dan pikiran gitu loh. Gak mau lagi harus mendengarkan pikiran orang lain, pendapat orang lain begitu. Kamu ingin berdiri sendiri dengan diri kamu, dengan inner power kamu. Dan di sini ada King of Swords, energi dari Six of Swords, energi dari Queen of Wands. Ya banyak mungkin yang diring dengan fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, terutama dengan Leo. Juga ada Libra, Gemini, Aquarius, terutama dengan Aquarius. Di sini ada Scorpio, Librans juga ya. Atau memang ini power dari inner self kamu gitu, tentang bagaimana kamu berusaha untuk menguatin diri kamu. King of Swords di sini berpikir masa depan, future ya, lebih menyeluruh begitu tentang diri kamu. Jadi kamu ingin memecahkan masalah itu dari pikiran kamu sendiri, nggak mau pengaruh-pengaruh orang lain. Perasaan kamu juga gitu, nggak mau ada pengaruh-pengaruh orang lain. Oke. Six of Swords di sini ada situasi yang berat mungkin di Januari atau Desember begitu. Mungkin itu ledakan ya. Jadi mungkin chaos yang sudah kamu alami, dan ketika chaos itu sudah terlewati, maka new beginning, new life, new era itu harus bisa dijalani mau tidak mau, atau yang namanya spiritual awaken, di mana perubahan hidup besar-besaran, udah lagi gak mau ngerasain apa yang pernah kamu jalani, kamu ingin lebih baik lagi dan tidak mau ada ketergantungan siapapun di sini. So mungkin di Februari 1-15 itu kayak kamu lagi fokus untuk diri kamu, support diri kamu, motivasi diri kamu sendiri, nggak peduli sama orang lain. Queen of Wands di sini independent, nggak mau melekat dengan siapapun, dengan connecting apapun. So saya ngelihat kayak goals kamu untuk Februari, terutama ya di awal, mungkin dari Januari akhir sudah kamu rasain, kamu pengen benar-benar freedom gitu dari semua orang gitu loh, pengen sendiri dan ngejalanin hidup kamu dengan kemerdekaan kamu sendiri. Ya, even kadang kita bergantung dengan orang lain. Mungkin kalau ada masalah, kita pengen ada pendapat orang lain. Ini kamu nggak mau, kamu pengen problem solve kamu itu kamu pikir dengan pikiran kamu aja. Kamu nggak mau ada orang lain yang mempengaruhi kamu. Kalau mungkin juga gini, Six of Wands ini kayak kamu ngalamin masa sulit, berat banget gitu di Desember, Januari ya. Jadi perpindahan tahun itu kayak ada situasi chaos di sana, roller coaster di sana. And then kamu ngelihat di masa sulit itu nggak ada satupun yang nolongin kamu. Bahkan gak ada cinta di sana yang support kamu secara emosional. So, mungkin itu jadi chaos gitu, jadi sesuatu yang sangat menyedihkan begitu. Tapi di situ kamu tahu bahwa kamulah yang harus keluar dari masalah itu, yang harus memecahkan masalah itu. Dan harus berdiri tegak untuk membersihkan, menyelesaikan isu yang kamu hadapi. Even itu secara finansial. King of Swords itu sangat analis ya, dia berpikir analitik sekali. And then Queen of Wands, bagaimana action, effort yang harus dilakukan dari diri sendiri untuk problem solve begitu. The strength energy, seperti menggunakan power, inner power dalam diri sendiri. Ya, kalau ada masalah finansial, kamu kehilangan pekerjaan atau kamu memang bangkrut begitu,
Kayak ada sesuatu tindakan chaos banget di sana dan itu seperti jumping gitu. Kamu pindah frekuensi gitu. I guess like ini kayak spiritual awaken begitu. Ada perubahan yang sangat besar dari situasi yang sangat chaos, sangat sengsara, menderita di sana, and then ini kayak satu distraction, kayak gebrakan gitu untuk Libran stop and then mulai start new beginning, new era di kehidupan kamu. Okay? Dan ini orang-orang yang dealing dengan kamu ya, even itu memang connecting dengan romance atau memang dengan bisnis atau dengan pekerjaan begitu, kolega, teman kerja begitu ya. Di sini ada the devil energy, seven of cups. Oke, di sini ada energi dari six of cups. Beberapa dealing dengan Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, but ini bisa energi saja. Saya ngelihat di sini kayak the devil energy, kamu memang mungkin dapat harapan palsu, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang sangat toksik ya, seseorang yang membuat sakit mental kamu begitu. Jadi adanya dia merusak mental kamu begitu. Mungkin tadinya kamu nggak gelisah, panik, atau ada rasa was-was begitu tentang mungkin tentang harapan palsu, atau kamu dealing dengan seseorang yang sangat manipulatif. So dia akhiri hubungan setelah sekian lama di sini kalian bersama. Seven of Cups di sini seperti kayak dia memilih jalan lain yang berbeda dengan jalan kamu. Di sini Six of Cups, so seharusnya kalian bisa berjalan bersama untuk next level dalam hubungan kalian. But di sini dia memilih untuk mengakhiri hubungan dengan kasar. Mungkin di sini ada perdebatan, caci maki, and then kalian break up, begitu. So ini connection yang udah lama banget. Atau mungkin dealing dengan twin flame, you know. Negative emotion di sini. Oke. Kamu ngerasa dia manfaatin kamu ngerasa dia tipu kamu, oke, manipulatif. Egois di sini. Atau mungkin dealing dengan seorang yang punya mental illness dan mungkin juga dealing dengan seorang yang punya addiction. I don't know, kayak dia ngerusak karakter kamu, apa bahasanya, kena mental begitu. So, kamu udah capek dan ini kayak gebrakan gitu kalian, seperti roller coaster di sini. The devil energy, the strength energy, the devil energy. You know what? Kamu menyerang dia menghantam kamu dengan caranya, dia tahu harus menyakiti kamu seperti apa. So dia cut off hubungan. Itu dia cut off hubungan dan itu yang dia tahu bahwa itu akan menyakiti kamu. The strength energy, kamu serang dia, membabi buta dengan semua ucapan kasar kamu. The justice energy, menurut kamu itu satu yang adil. So break up and then lose contact. Mungkin bisa kayak kamu blokir dia, you know. The death energy, the justice energy, the strength energy, like it's like overpower begitu dengan inner powernya tuh, kayak marahnya tuh meledaknya parah gitu, meledak gitu, boom, situation. Even di sini nggak ada the tower moment. Kayak kamu kerahkan semua inner power kamu untuk meledakkan semua tekanan yang selama ini kamu rasain dari dia, negative emotion yang dia berikan sama kamu selama dengan kamu. Oke, kelelahan kamu untuk bertahan selama dalam hubungan, perasaan kamu yang selama ini nggak dianggap. Itu kayak meledak begitu, muntah gitu, kayak larva begitu yang keluar dari mulut kamu. So dia playing victim, you know, manipulative people always playing victim. So dia playing victim, and then yes, dia broke up, hubungan selesai, and then kayak dia nggak punya hati begitu. 2 of Pentacles, 3 of Pentacles, 10 of Pentacles. Capricorn, Taurus, Virgo energy
Earth sign di sini. Mungkin banyak yang dealing dengan Earth sign dari sisi Librans. Setelah bertengkar, kalian no communication ya. And then 12 Pentacles, dia bingung ya. Kenapa ini pertengkaran harus terjadi? Kenapa kalian harus bertengkar separah itu? Oke. Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Oke. Three of Pentacles di sini mungkin nunggu lama. Mungkin ini hubungan yang kamu itu ngerasa bahwa ini sudah adil, harus ada naik level dalam hubungan. Kamu nggak mau hanya dalam status bersama tanpa pernikahan atau bersama pacaran aja, nggak ada status begitu. Kamu nggak mau jalanin lagi di 2023. Kamu nggak mau, but dia masih ingin stay dengan kamu dengan cara dia yang berbeda. Bisa karena kalian berbeda culture di sini. Ya mungkin berbeda culture, ada beberapa bagian dari belahan bumi yang culture-nya ya it's okay, you tinggal bareng-bareng tapi nggak harus married. But kita punya each culture dan kita harus menikah kalau harus bersama. So ini kayak perbedaan culture di sini. Dan saya ngeliat kayak berubah begitu, dia kayak shocking moment buat dia. The devil energy, dia protection diri dia, defensive di sini. Karena tiba-tiba kamu menyerang dia, seperti kamu menyerang dia seolah-olah dia itu salah 100% dengan koneksi ini yang menjadi toxic. Jadi kayak kamu merasa bahwa kamu layak untuk marah dan dia bingung kenapa. Karena memang beda culture ya. Beberapa mungkin karena beda usia, beda culture. Ada yang punya toxic memory ya, atau punya bad memories di masa lalu, terutama dengan dia di sini. Dia belum finish dengan masa lalu dia belum selesai dengan legalitas divorce-nya dia belum selesai dengan isu traumatikal dia, bad memories dia. Mungkin dia juga punya trust issue dengan pernikahan begitu. So ini banyak PR. Mungkin dia juga belum berdamai dengan dirinya sendiri. Terlalu fokus dengan merasa korban, menjadi korban begitu. Menyalahkan semua orang lain untuk situasi penderitaan yang dia alami. Dia belum ketemu dengan jalan perdamaian dalam diri, spiritual awaken. You know. So, Ten of Pentacles di sini dia ngerasa kayak both of you are family. Okay? On the same path. On the same journey. But yang dia konsepnya di pikiran dia, karena ini beda culture. And then ini nggak pernah dikomunikasiin. Even dikomunikasiin, tapi kalian cuma bicara, oke, di negara saya harus menikah baru bersama. Kalau di negara dia, it's okay, bersama, punya anak, it's okay, gitu. Itu doang gitu, nggak kalian cari win-win solution untuk perbedaan. Atau bisa juga tentang, ya itu tadi ya, ini lebih kepada komitmen ya, karena komitmen berarti bersama, harus ada komitmen, harus ada pernikahan begitu. See? And then dia selalu bilang stay, tunggu dia. Jangan kamu pergi dengan orang lain. But nggak ada realisasi untuk pertemuan kalian. Nggak ada hubungan yang naik level. Beberapa di sini mungkin tripartite relation. And then bisa berkompromis tentang poligami or polyandry, you know. But tidak ada terlihat jelas, abstrak semuanya. Tentang komitmen itu akan ada atau enggak. So ini yang si King of Swords. Kamu mulai berpikir seperti accounting, untung ruginya saya harus bertahan sama dia. I will spend my time. Untuk siapa ini penting atau enggak, rugi atau enggak sih. Kamu mulai pakai logika kamu untuk menilai dia, integritas dia. Oke. Kita lihat lagi energi 15-28 ya. Clarify Medallion Angels Libra Single 15-28 atau 29 ya. Clarify untuk Februari 2023.
Clarify, please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. King of Wands di sini. Oke, the Tower moment. Energi dari Three of Wands. Kamu udah menyerah di sini. Action, kamu lebih kepada ambil tindakan untuk diri kamu. Sudah tidak lagi ada harapan atau apapun untuk di masa depan bertahan dengan seseorang yang menurut kamu no action di sini, effortless di sini. And then di sini ada energi dari the Tower moment. Berubah ya. Librans ini berubah banget. Terutama dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius ini kayak I guess like spiritual awaken begitu. Ketika kamu nggak mampu untuk bersikap tegas, dan ketika dia nggak mampu untuk bersikap tegas, the universe yang bersikap tegas. Oke, why? Di sini kalian memang harus berpisah. The Tower moment ini perpisahan karena the universe ingin kalian mengakhiri hubungan atau situasi yang nggak stabil, yang nggak ada ujungnya gitu. Oke. Energi dari Three of Wands di sini, kamu ngerasa perlu untuk ngambil tindakan yang lebih agresif begitu untuk menyerah, tidak harus berjuang lagi, and then jalan di passion kamu sendiri tanpa harus menunggu dia lagi. Itu sebabnya ini tentang spiritual awaken. Kamu tidak mau lagi bergantung dengan siapapun untuk emosi kamu, untuk urusan connecting dengan emosi kamu dan pikiran kamu. Di sini ada Ten of Cups, terutama tentang kebahagiaan. Udah nggak mau lagi ngerasa bahwa kebahagiaan itu harus kamu temukan sendiri. Kamu nggak mau lagi ngerasa harus bertahan dengan seseorang yang nggak punya komitmen atau kejelasan atau hanya memberi janji atau harapan palsu atau fake promise di sini. Oke, Six of Wands. Kamu berusaha untuk menang ya, berjuang untuk diri kamu sendiri, kebahagiaan kamu sendiri. Ten of Cups, Six of Wands di sini, kamu ngerasa bahwa that's enough, kamu pengen mulai lembaran baru 2023. Memang judulnya untuk para Librans tentang transformation, spiritual awaken, perubahan besar-besaran dalam hidup dengan connecting dengan siapapun, seleksi alam, semuanya disingkirin kalau nggak penting, dan bukan nggak penting dalam hal apa, nggak penting untuk pertumbuhan jiwa kamu ngerasa nggak penting untuk kebahagiaan kamu, jadi toxic aja, jadi parasit aja dalam hidup kamu singkirin. Seperti Six of Wands di sini, kamu jadi berani untuk sendiri. Percaya diri sih, kayak like Alpha Librans begitu, nunjukin bahwa kamu itu bisa sendiri tanpa siapapun yang harus ngasih kamu motivasi, support kamu secara emosional, support kamu secara pemikiran begitu atau finansial. Kamu nggak butuh lagi, kamu ngerasa bahwa kamu harus berdiri di atas kaki kamu sendiri. The Hermit energy seperti kayak berusaha untuk cooling down, melihat masalah dengan detail, berkontemplasi, and then mulai lebih realistis melihat bahwa ya kalau gue harus jalanin hidup sendiri ya sendiri aja gitu, nggak harus bergantung sama orang lain gitu. Itu mungkin komitmen kamu di awal tahun ini. Seperti ada keberanian, power yang cukup kuat begitu. Kayak kamu tuh habis di recharge baterainya, dan ketika selesai di recharge begitu, kamu sangat eksplosif begitu untuk mengekspresikan harapan masa depan kamu tanpa orang-orang yang menurut kamu tidak mempengaruhi pertumbuhan hidup kamu, kebahagiaan kamu bakalan singkirin. Oke, bottom of the deck energi dia. The Lovers energy beberapa dealing dengan Gemini. King of Pentacles, oke. Energi dari Capricorn, Taurus, Virgo, energi dari Knight of Swords, energi Libra di sini. So, the Lovers energy seperti komunikasi, soulmate connection, beberapa twin flame connection di sini. Even kalian sudah tidak saling bicara, terutama akhir Februari, dia masih ngerasa terkoneksi dengan kamu. Oke. Dia masih ngerasa bahwa I should stay for Librans.
Oke? Dan dia masih stalking kamu. Beberapa Librans mungkin sudah blokir. Oke, the strength energy, the justice energy, the death energy, situasi blocking, no communication, shut down, selesai ya. So, dia masih nungguin kamu. Dia masih nungguin kamu kembali. Stay di tempat yang sama saat kamu tinggalin dia, saat dia putusin kamu. King of Pentacles. Oke. Ada kepanikan di sini saat tidak ada komunikasi dengan kamu. Sepertinya di koneksi ini selalu kamu yang ketika ada ribut besar, chaos begitu dalam koneksi kamu sama dia, kamu yang selalu balik lagi. So dia tahu dia harus nungguin kamu karena kamu pasti kembali. But ada rasa panik begitu. Kalau kamu nggak akan kembali. Ketika dia memikirkan bahwa kamu nggak akan kembali lagi, karena beberapa ini benar-benar udah diblokir begitu. Itu ada panik begitu. Ada ketakutan sendiri. Fear-nya dia itu, overthinking-nya dia kalau kamu nggak kembali. You know, kayak dia ngerasa, mungkin dia ngomong di hati dia, I should stand for Librans begitu. But apakah Librans akan kembali begitu? Itu kayak bikin dia panik. Eight of Wands begitu, situasi yang kayak chaos gitu tiba-tiba. Queen of Pentacles, so I will stand for Librans. Jadi kayak dia nggak mau kemana-mana. Jadi kalau kamu ninggalin dia di Jagakarsa, dia akan di sana stay nungguin kamu kembali lagi di situasi itu, di Jagakarsa itu. Oke, so dia nggak kemana-mana. Dia masih nungguin kamu, Librans, Capricorn, Taurus, Virgos, King of Cups, baper sendiri. Mulai merasa bahwa, ya kalau dia tidak memulai pertengkaran, kalau dia tidak mulai dengan perdebatan, kalau dia tidak memaksa saya, membuat saya stressful, membuat saya frustasi, membuat saya muak, saya nggak akan ngomong kata putus. Jadi kayak dia menyalahkan kamu, tapi dia stres sendiri, dia baper sendiri, dia overthinker, dia stres sendiri, dia baper sendiri, dia overthinking sendiri, and then serba salah. Oh my God, chaos. I guess like ini chaos dalam dirinya dia, Eight of Wands. Meledak-ledak dalam diri dia. Saya ngerasa kayak gini, waktu dia memikirkan kalau seandainya kamu nggak kembali, itu kayak dia debar jantungnya tuh lebih kencang gitu daripada detak jantung yang normal begitu karena panik. You know, kayak it's never happen gitu. Meskipun kalian berantem, kamu tuh nggak pernah blokir dia gitu atau hapus nomornya dia, nggak pernah. Nggak pernah kalian totally nggak ada komunikasi. Pasti kayak abis ribut, besoknya kamu langsung balik, berusaha untuk kembali, ya. Tapi kali ini nggak ada komunikasi sama sekali di sini. So energi dari Eight of Cups. dia ngerasa kayak gini, cari yang lain gak ya, keluar dari hubungan gak ya, gak usah nungguin Librans gak ya, kayak banyak pertanyaan di pikiran dia, you know. Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgos, Gemini di sini. Well. Kita clarify ya. Kita clarify next stepnya dia. Dia ngerasa kan gini, kamu gak bakalan balik lagi. So ini Eight of Cups. Dia coba untuk move on. Karena dia move on itu, dia coba untuk ninggalin, berusaha untuk terima kenyataan bahwa kamu udah pergi, gak akan kembali. Karena itu yang bikin dia panik, sesak nafas ya, daripada dia jantungan begitu. Kayak, you know what, kayak dia berdebar-debar gitu jantungnya. Mungkin tensinya juga naik ya, darah tinggi langsung. Oke? Sementara, ya mungkin gini, karena beberapa soulmate atau twin flame, atau mungkin kalau terlalu bonding chemistry-nya, biasanya kalau pasangannya berusaha untuk menang merdeka begitu, Queen of Wands, energy King of Wands, terlalu kuat tindakan kamu benar-benar defensif begitu, untuk tidak lagi ketemu sama dia,
Kayak memenangkan diri kamu, meyakinkan diri kamu bahwa it's over, kamu layak untuk memulai hal baru dengan orang baru daripada sama dia. Itu tuh dia ngerasa gitu bahwa kamu semakin jauh dari dia. Jadi semakin kamu move on, semakin kamu tegar berdiri ya, tegar beriman ya, seperti Bogor itu ya. Dia semakin panik gitu. Karena ini gak pernah terjadi. Karena berantem ini memang benar-benar chaos banget. Oke. So kita clarify Six of Cups. Dia mencoba untuk move on. Six of Cups clarify for cross-watchers, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Seven of Swords, coba cari yang lain. Tapi dia sulit banget move on dari kamu, stuck di sini. Dia mulai berpikir bahwa kamu udah punya yang lain, punya pengganti dia. But ya, Knight of Pentacles, I should stand and stay for Librans. Ya mudah. Dia masih di situ dengan perasaan dia sama kamu. Benci, rindu, cinta jadi satu dari sisi dia untuk kamu. Di sini ada kamu, oke, yang semakin happy dengan karir kamu, ya, Februari dan seterusnya akan ada pertumbuhan yang cukup kuat di energi kamu. So ketika energi positif begitu kuat dalam diri kamu, kamu mampu menarik kemakmuran, kebahagiaan. Jadi kalau hati kita udah bahagia, itu rezeki, materi, finansial itu datang mengalir. Itu udah hukumnya. Makanya kalau yang hatinya bahagia kayaknya ada aja rezekinya. So itu kayak bertumbuh sendiri. Semakin kamu berusaha untuk mandiri, independen, bahagia dengan diri kamu, banyak sekali hal yang datang dalam diri kamu, abundance di sini, terutama secara kemakmuran. Di sini ada Six of Cups, beberapa twin flame connection. Di sini ada the Hierophant. Beberapa dealing dengan Taurus. Beberapa merasa bahwa menjadi orang baik tidak mudah. Seperti apa yang berjuang jadi orang baik. Karena ini morality, nilai-nilai kebaikan energi dari the Hierophant. Berjuang untuk mengimani apa yang benar, apa yang baik gitu. Untuk sebuah kehidupan yang ingin dijalani bersama dengan orang yang diyakini mencintai kamu. Ternyata nggak semudah itu. Jadi ya itu fase yang kamu ngerasa bahwa it's not easy to be kindness, to be have a pure of love for someone with the same path, with the same journey. So itulah kekecewaan yang kamu dapatin. But I guess like kamu bisa coba loh yang baru. Pada tumbuh hilang berganti Librans. But ya lebih baik kamu fokus aja dulu sama goals kamu. Oke? Gak punya pasangan, gak punya pacar, it's okay. Tapi kalau gak punya duit kan juga sedih ya. Beli skincare pakai duit, guys. Oke, just kidding. But it's true. Oke, sekarang kita lihat ini saran Libran single. Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Februari 2023. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Okay, Librans. Your imaginary friend, childhood treasure, resurface. Okay, beberapa Librans ini adalah indigo child. Mungkin masuk fase dari Desember ke Januari ada ada upgrade frekuensi. Ya, kalau udah telinga berdengung, kepala sedikit berdengung ya, kayak kepala tuh kayak kita naik pesawat begitu, dengungannya tuh sampai ke belakang, itu lagi di upgrade frekuensi. Apalagi sudah ngalamin situasi chaos, kita pindah frekuensi
Ya, kalau udah ngalamin dengungan, kanan kiri dengungannya kencang. Jadi kayak lagi di upgrade. Oke, naik kelas dengan frekuensi yang lebih tinggi. So, seleksi alam. Yang frekuensi rendah, koneksi dengan kamu akan tersingkirkan secara natural. Oke, suka nggak suka? Ya. Di sini ada bottom of the deck, the mermaid and the turtle. An elder will teach you, belajar dari pengalaman. Oke. Belajar dari pengalaman. Semua guru untuk kita, kita untuk semua guru. Belajar dari pengalaman orang lain, pengalaman diri sendiri untuk jadi bijaksana. Oke, jadi orang baik juga tidak mudah. Ya, perjuangan ya, jadi orang baik. Clarify, metallic angels, energi Libra, single sun, moon, rising, and Venus. Energi untuk Februari 2022. Clarify please, clarify. Thank you, metallic angel. Sorry, Februari 2023. Februari 2023, clarify please, clarify. Thank you, metallic angels. Thank you, thank you, thank you. Strength di sini. So, ini tentang kekuatan, ya, inner power, kekuatan dalam diri. Bertumbuh, bertambah kuat dengan masalah. Badai, situasi chaos. Seperti pohon, badai, situasi chaos. Kalau berhasil dengan badai yang begitu besar, pohon tetap berdiri tegak, artinya dia sudah berakar kuat. And then, itulah Librans gitu loh. Kamu ada di level berikutnya, di frekuensi kesadaran yang lebih tinggi, you know. Ya mungkin itu nggak bisa dinilai dengan uang atau dinilai dengan kebahagiaan dilihat orang lain. Karena definisi kebahagiaan orang beda-beda. Tapi di sini kesadaran kamu semakin bertambah, naik level. Ya, jadi kamu manusia yang makhluk spiritual yang sudah naik ke dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Dan itu satu kemenangan spiritual menurut saya. Oke? Bottom of the deck, the fledgling. Semuanya sudah berakhir, mulailah dengan awal baru, semangat baru, hidup baru. Jangan ditangisi yang sudah berlalu, anggap itu pelajaran. Tidak mudah tentu, tapi kamu sudah pindah frekuensi ke level kesadaran yang lebih tinggi. Semuanya jadi pelajaran. Semuanya membuat kamu lebih sadar. Oke. Apa untungnya sih kalau kita punya frekuensi yang lebih tinggi? Untuk kesadaran, banyak orang meditasi untuk naik ke frekuensi yang lebih tinggi dalam sebuah kesadaran. Dalam situasi kesadaran. Kalau kita ditimpa dengan masalah, kita nggak meditasi, terus kita ditimpa dengan masalah, kita pindah frekuensi. Itu juga satu bonus menurut saya. Karena nanti kalau kita jadi jiwa, raga kita terpisah dengan jiwa kita, yang kita punya tersisa itu tentang kesadaran. Kita nggak bawa tas branded ketika raga kita terpisah dengan jiwa kita, nggak bawa. Yang kita bawa itu kesadaran kita untuk kehidupan kita berikutnya. Oke? Kan kalau orang yang udah punya kesadaran, dia nggak akan ngelakuin atau menabur karma-karma yang akan membawa dia pada kesengsaraan. Tapi karma-karma buruk akan memurnikan jiwa kita. Kita menebus karma kita dari kehidupan kita sebelumnya. Ini udah jauh lagi kita ngomongin karma ya. So kita lihat lagi ini saran untuk Librans, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Februari 2023. Clarify, Librans single. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, spending quality time together, listen and talk to each other. Di sini, habiskan waktu bersama, beri waktu untuk bersama. Untuk next hubungan, upayakan untuk ada pertemuan real, waktu dihabiskan bersama dengan situasi real.
Karena beberapa di sini mungkin long distance relation, atau memang ketika bersama tidak membahas tentang perbedaan yang kalian miliki, hanya memberitahu, menginformasikan tentang perbedaan itu, tapi tidak mencari win-win solution untuk apapun yang kalian hadapi dalam sebuah perbedaan. Oke? Di sini ada act as if your partner is here. Whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them. Berlatihlah dirimu seperti dia, pasangan kamu itu ada di samping kamu. Seperti kamu sudah menemukan pasangan kamu dan ada di samping kamu. Kalau kita sudah punya pasangan, sikap kita seperti apa? Berlakulah seperti itu walaupun belum ada, pasangan itu belum nampak jelas. Dengan begitu kamu bisa mengendalikan semua tingkah atau sikap kamu yang akan menimbulkan karma-karma yang menghambat jodoh kamu. So, tetaplah support dengan diri kamu, motivasi diri kamu bahwa ya patah tumbuh hilang berganti. Jangan berlama-lama dalam kesedihan, belajar saja dari situasi yang ada. Hargai semua kesadaran yang sudah kamu miliki. Oke, dan mulai lagi hidup baru dengan semangat baru. Hidup seperti permainan, jangan terlalu serius supaya tidak ada kemelekatan dalam diri kamu. Itu aja, bisa vice versa. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.